Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in bi rahmatihi wa amma kulla hayyin bi fadlihi wa minnatihi wa karamihi wa khada'atil khalaiqi bi kibriyaihi wa 'azamatihi. يسبح الرب بحمده والملائكة من غيبته أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله sama-sama أشهد أن لا إله إلا الله. Ingatlah saudara sekalian bahwa saudara pernah mengambil sumpah di hadapan Allah di alam arwah. Manakala itu Allah pernah mengambil sumpah atas setiap ruh kita yang sebelum itu kemudian Allah akan tiupkan dalam janin yang rahim ibu kita. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika Allah mengambil sumpah pada tiap ruh anak cucu Adam itu. Wa asyhadahum ala anfusihim. Dan Allah mengambil persaksian syahadat dari tiap anak cucu Adam itu. Alastu bi rabbikum. Saat itu Allah bertanya kepada saudara semua, tak terkecuali saya. Allah bertanya, alastu bi rabbikum. Benarkah aku ini Tuhan kalian semua? Allah tanya. Lejon yang jauh ini pun alam kelebihan baik sedangkan jangan menurut Allah tanya kepada akhir sekalian. Tetapi kemudian Allah tanya kepada kita semua. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Benarkah aku ini Tuhan kalian? Dulu kata Tuhan keterangan beginana fuamala ta'ala mafarin ketika yawa Tuhan. Tantangan dia untuk mandiri minum masa Tuhan disawat. Kifil dikira keterangan begina. Nanti kemudian aku ini. Betullah hati yang menjadi. Pakai semua kita pernah bersumpah di hadapan Allah. Benarkah aku Tuhan kalian semua? Semua kita menjawab. Qalu bala syahidna ya Allah. Benar ya Rabb, kami menggenggam syahadat ini. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Rabb dengan diksi kata ulama. Ini Allah memilihkan diksi yang tepat. Allah tidak mengatakan alastu, bukankah aku ini ilahukum Tuhan kalian, tapi Allah bertanya alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian. Rabb itu Tuhan, ilah itu Tuhan, tapi diksi yang digunakan Allah adalah Rabb. Apakah ini kebetulan kiai? Allah memilihkan diksi Rabb Tuhan dengan Rabb. Bisa saja Allah menggunakan diksi ilahukum, aku Tuhan kalian, tapi Allah menggunakan bi rabbikum, seakan Allah ingin mengatakan kepada kalian semua seluruh hawaijakum, hajat-hajat kalian itu akulah yang mencukupkannya. Maka ini tariqah malam ini di mana kita duduk, kita diajarkan oleh Sayyidina Muhammad Nabi kita bahwa ar-rizqu maqsum, setiap rizki kalian itu sudah Allah atur di lauhul mahfuz. Tidak ada yang yataqaddam wa la yata'akhir, tidak ada yang bisa mensegerakannya dan tidak ada yang dapat mengakhirkannya. Sebagaimana maut mendatangi engkau, rizki pun pasti akan mendatangi engkau. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semua kita pernah bersumpah saudara. Bala syahidna. Maka dalam hadisnya Imam Muslim dikabarkan, pada saat kita menerima sumpah itu, maka Allah tetapkanlah atas kita 4 ketetapan yang tidak akan pernah tertukar. Satu di antaranya an ajali, tentang ajalnya telah ditetapkan Allah. Tanggal berapa dia lahir, tanggal berapa dia akan pulang menghadap Allah. Inilah yang dikabarkan Al-Quran, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini sudah ditetapkan Allah. Maut, saudara, saya sehat Pak. Maut datang, mati walau saudara sehat. Betul ya? Betul. Kompak lah sikit. Betul. Pakai saya sehat Pak. Tiap hari cek apa? Menurut perkiraan Pak, menurut medis darah saya normal, asam urat saya normal, HP saya bagus, ya kan? Gula darah saya bagus.
Darah saya tidak kental tapi tidak terlalu cair. Kalau check up hampir tiap pekan saya datang ke rumah sakit ternama di kota Pontianak. Datang mau mati sudah. Betul atau tidak? Pak Kiai, ini yang dikabarkan oleh Al-Syafi'i menukilkannya Imam Ali bin Abi Thalib. Kam sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit. Tapi sebaliknya walaupun sakit, berapa banyak orang yang sakit tapi tak juga kunjung mati. Betul atau tidak? Ada yang sehat tiba-tiba tanya malam-malam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah-tengah malam itu pengumuman, terketuk di jam 2 malam ada pengumuman. Bangun kita dari tidur, kita dengar suara siapa itu deh? Dengar siapa yang meninggal? Kecil TV. Telah pulang dengan tenang si Fulan bin Fulan, Fulanah binti Fulan, Sianok bin Sianok. Ya Allah, kata laki, enggak kita dibawa balik main kaplik dengan aku. Sehat waktu main kaplik itu empas kaplik sehat sampai rumah menikmati seorang Nabi Muhammad. Inna lillahi, tiba-tiba ada pengumuman di malam. Terkejut dari kita lihat siapa itu bang? Tunggu kita dengar. Begitu didengar telah pulang ke rahmatullah, Sianok bin Sianok terkejut dari lakinya. Allah Akbar, enggak itu kawan aku tadi main catur. Sekat mat berhawa nak mati manusia itu. Sehat pak, sehat. Datang mati saudara. Inilah Allah yang disebut sebagai zat yang tidak bergantung kepada hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu apa? Pakai hukum sebab akibat. Kalau kita di makom syariat, kita bergantung pada hukum sebab akibat. Kalau engkau lapar, makan kenyang. Engkau harus minum hilang dahaga. Tapi hukumnya Allah tidak demikian. Kalau hukum akal manusia, kau sakit berobat sembuh. Tapi hukum Allah tidak demikian. Kalau aku mau engkau kaya, dengan diam pun ku bikin kaya. Tapi kalau aku mau kau miskin, biar kaki kau buat jadi kepala, kepala kau buat jadi kaki, rizkimu sebegitu tidak akan tertukar. Kata orang Mugina, kalau ia rezeki kita pasti melalu. Kalau tanya rezeki kita, nek melalui. Ngerti tidak? Aman. Ini suami Allah Ta'ala. Kata orang Mugina, begitu kata orang Mugis. Mohon rezeki dengan kita dari betul berapa betul. Mohon rezeki dengan kita betul. Kalau itu rezeki awak datang benda itu, kalau bukan rezeki kita, mati pun kita kejar barang itu. Seperti bayang-bayang makin kabut kita kejar, makin jauh dia meninggalkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang pertama tentang maut, tiba-tiba dia datang, tiba-tiba habislah acting kita di dunia ini kan sedang berakting masing-masing. Kalau kita belajar tauhid ini, kita sedang memain peran masing-masing. Ada yang jadi peran menjadi Kiai Al-Asani As'ad dan Ustaz beliau Kiai keluarga besar As'ad, semoga Allah yarhamhum sampai kepada sesepuhnya, amin Allahumma amin. Ada yang sedang memainkan peran menjadi saudara kita, bapak muda Mahendrawan. Ada yang menjadi pesan peran menjadi bapak, menjadi tamu. Ada yang bermain pesan menjadi guru kita Habib Iskandar Al-Gadri yang kita muliakan. Ada yang sedang bermain pesan menjadi Ustaz Haji yang saya muliakan. Ini sedang bermain peran, dan satu di antara peran ini saya sedang memainkan peran jadi penceramah ecek-ecek malam. Ini penceramah ecek-ecek karena yang benar sebenarnya yang di sebelah kiri saya ini. Bagian datang maut saudara, pulang kita. Berapa banyak yang sehat mati tanpa penyakit? Saya punya tim bodyguard personal bersama Pak Habib Farhan Alaikus. Ya, jadi kalau ada Ustaz Dasar Lati, Ustaz As'ah atau Somad, Ustaz dari pusat kepada kabarin datang, itu dikawal oleh bodyguard ulama. Bodyguard ulama, mungkin pernah dengar nama Iwan Pantun. Nah itu kemarin saya ceramah di Ambanga di Sakamargo. Selesai ceramah, ada orang Sunda besar tinggi namanya bodyguard. Ia punya otot macam betis kita di otot tangan. Besar. Kalau makan saya umumkan, ya Allah bodyguard. Itu sering saya guraukan. Selesai ceramah macam ini, dia datang agak saya, Pak Kiai, tolong singgah ke rumah saya sebentar saya. Mungkin ini untuk pertama dan yang terakhir. Maksudnya kenapa kan saya pengen jamu Kiai makan.
Diberikan saya makan, selesai makan dia bilang apa? Saya bilang sama istri saya, pakai kalau Kiai Daeng Sabaring sudah naik ke rumah saya rela mati. Selesai makan dia ngomong begitu Pak, saya bilang jangan bergurau benda itu. Betul? Nah kalau pantunnya tadi itu membawa acara kecil tapi mujarab benda itu. Pak Kiai jangan bercanda malam ini. Selesai dia ngomong begitu saya pulang. Sampai di jalan saya ditelepon, Pak Kiai, suami saya meninggal padahal budikan besar yang bukan main. Tiap hari ngangkat beban 50 kilo sebelah tangan. Perut berlipat-lipat. Kalau perut laki gitu nih, orang bunting 7 bulan tak meninggal. Itu yang sehat mati tanpa penyakit, mati tanpa penyakit. Sebaliknya kata Syafi'i, wa kam min sakim ashaqina min ad-dar. Berapa banyak orang yang sakit tapi tak kunjung mati-mati. Betul betul. Makan pakai selang, minum pakai selang, jalan depan pakai selang, jalan belakang pakai selang, ya kan? Bahkan bernapas pun diinjeksi, jantungnya dipacu menggunakan selang dengan oksigen. Saya punya teman karena saya aktif di BUMN PTN 13 Kalimantan, yaitu Barat, Timur, Tengah, dan Kalimantan Selatan sampai ke Samarinda, Balikpapan, Batu Licin, Banjarmasin. Saya sering ceramah sampai sana. Saya bilang saya punya teman direktur utama BUMN. Jadi ini masuk rumah sakit yang paling ngetop di sini, satu malam hampir 2 juta kamar. Bukan VIP, VIP yang dia ini bukan FIF. Kalau FIF itu untuk kredit motor, itu lain cerita. Yang tahu kalau di sini kata Ustaz, VIP sama dengan FIF lain. Kalau itu kelas direktur, kalau FIF itu kelas kita. Nak ambil motor tak duit, baginya kan FIF. Pagi hari saya tak bahas ini. Kalau FIF muka dengan muka FIF semua. Pak Kiai kita lanjut dulu lagi cerita VIP. Itu sudah 4 tahun saudara, saya tak sebut nama rumah sakitnya. Rumah sakit terkenal di sini, paling terkenal. 2 juta lebih per malam. Apa dia bilang? Anaknya direktur, anaknya guru besar, anaknya rektor di UI, di ITB Bandung, ya kan? Terus ngobrol semua anak-anaknya. Pak, biayanya kami tak masalah Pak Kiai, tapi waktu merawat mama ini kami yang tak punya, kata anak-anaknya. Anaknya sukses semua. Kalau merawatnya duitnya kami tak masalah, mau berapa juta, ratus juta pun tak masalah, ya kan? Tapi masalahnya kami tak punya waktu. Jadi macam mana caranya Pak Kiai biar mama ini cepat pulang? Macam mana cara biar mama cepat pulang? Saya bilang pulang kemana? Ya kan? Kata dia tersipu-sipu malu. Pak Kiai mengerti lah. Kalau saya mengerti, waktu mak ini hidup mengendah cepat mati. Saya kalau ini pandai saya. Saya duduk di situ, saya bacakan Akasah. Nah, itu orang tua ini. Saya bacakan Akasah, saya mintakan taubat untuk orang. Dibacakan sebentar duduk, tidak lama. Pakai masih lama ini kira-kira. Sebentar lagi saya bilang. Saya ini mirip-mirip seperti yang di TV yang lama koli itu gitu. Saya bilang tak lama lagi. Saya pulang, saya pulang. Bapak yang sabar, ini kesempatan Bapak beribadah. Jangan ditinggalkan ibu, jangan ditinggalkan. Ini kesempatan terakhir Bapak, baik-baik. Pulang, meninggal betul di belakang. Apa dia bilang? Nelpon saya, Pak Kiai, ibu sudah meninggal. Dia bilang, Alhamdulillah. Inilah dunia, saudara. Inilah dunia. Orang yang paling engkau sayang belum tentu siap membela engkau. Jangankan di akhirat, di dunia pun mereka sudah hampir nyaris tak punya waktu untuk kita orang tuanya. Apa yang saya sampaikan Bapak? Pada ini malam saya hanya berpesan, kita telah menerima Allah sebagai Rabb kita. Pada syahidna, benar ya Allah engkau Tuhan kami, maka kami rela dengan ketetapan kematian kami, yaitu maka dari nafsin antamuta illa biidnillah kitaban muajjala. Tidak ada orang yang mati kecuali memang Allah telah menetapkannya. Yakin atau tidak? Yakin kepada
Ini baru 2. Kalau menurut Habib tadi sampai 4 jadi luar beliau. Kalau sampai 4 ini saya jam 2 malam mungkin saya ceramah. Biasa saya ceramah di Jawa itu, biasa saya ceramah sampai setengah 4 subuh. Tadi jangan setengah 4 subuh jam 3 sudah saya ceramah di Jawa, di Surabaya. Kemarin saya ceramah itu, kemarin saya ceramah live di TV 9 Surabaya, ya kan? Itu jemaah sekitar 13.000 katanya yang diundang, yang datang 15.000. Ramainya manusia. Selesai ceramah jam setengah 4 subuh. Nah ini malam mau saya buatkan begitu juga kan. Padahal itu sudah gampang, jadi aku di dalam ini. Ada yang ibu dan bapak, an ajarih, an rizki, Allah telah tetapkan rizki saudara. Yakin atau tidak? Yang kompak yakin atau tidak? Sebelum saya mulai ceramah ini saya mau sampaikan 2 ini. Jadi ini belum ceramah Pak Ustaz. Ini baru la ilaha. Belum ada amma ba'dunya. Coba Bapak teliti dari tadi. Belum ada amma ba'du. Kalau sudah ada amma ba'du itu baru mulai yang terhormat, yang terhormat. Itu baru nak ceramah. Ini belum. Baru sekapur syirik keturunan. Kalau semangat ceramah, waktu mau ceramah. Ustaz, saya tak lama malam ini karena Habib Iskandar tadi dah bilang bahwa kalau sudah lapar itu mau ngamuk ke beliau. Atau saya tak akan lama ceramah malam ini. Ibu yang pertama mau mati tidak akan tertukar. Pegang ini, yakin. Yang kedua, rizkimu. Suatu ketika Allah memanggil Nabi kita Muhammad dan Allah lewat Nabi Muhammad mengabarkan dia benar ada. La takhafanna min dhis-sultan. Jangan pernah engkau takut terhadap penguasa model apapun. Madama sultani baqiyan. Karena sebenarnya penguasa, para penguasa itu aku, kata Allah. Betul? Penguasanya para penguasa itu aku, betul? Allah subhanahu. Yang kompak subhanahu. Semangat orang Pontianak ini. Subhanahu. Sebenarnya yang laki-laki yang jawab aman, ibu biar tak teriak. Ini yang laki nengok saya tidak. Yang jawab ibu, bapaknya dari ibu saya. Macam nak nyekik leher saya. Mentang-mentang saya ceramah sampai jam 2 tidak balik kan. Pak saya jawab lah sayangi. Allah subhanahu. Masuk ke dalam surga semuanya. Amin. Jangan pernah takut min sultan. Madama sultan baqiyan. Seluruh penguasa itu jangan bikin engkau takut. Karena sejatinya kekuasaan itu ada pada tanganku, kata Allah. Wa sultani, dan ketahuilah kekuasaanku la yanfadu abada. Tidak ada endingnya. Tidak ada last time buat kekuasaan Allah. Kalau kekuasaan manusia, oh dia presiden Pak, baru kemarin selesai, betul? Baru diganti, puas-puaskan kau itu, puas-puaskan kau buat kebijakan. Tunggu nanti Allah akan mengadili kau. 10 tahun selesai. Ini musim pilkada, yang gubernur, ya pilgub dan wakil. Ya kan? Ini semua sedang maju ini. Mudah-mudahan ya Allah yang berhajat di tempat ini Allah kabulkan hajatnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paham tak paham? Tak kiai. Jangan pernah takut dengan kekuasaan. Jadi gubernur 10 tahun Allah panggil selesai. Kalaupun tak jadi gubernur paling 5 tahun. Kalaupun Allah mau panggil baru saja dilantik habis. Betul? Apa yang dibanggakan dari itu? Pakai ini rezeki sudah ada dalam tanganku. La takhafanna min sultan. Kelak di hadapan Allah di hari kiamat. Ini Habib tadi menyampaikan. Kata beliau, apa kata beliau? Bahwa di hari itu Allah akan memanggil semua manusia. Lalu Allah berdiri, bahkan kata Imam Bukhari dan Muslim Sahihain dalam hadisnya, beliau mengabarkan Nabi lagi mengebas-gebaskan jubahnya. Karena tanah dari kuburan, tanah dari kubur itu masih mengotori jubah beliau. Masih dikebas-kebaskan jubah ini, beliau bangkit di hari kiamat. Lalu bangkit pada saat itu bertanya, ya Jibril, ini hari
Saat itu semua manusia di padang mahsyar tertunduk, tidak ada yang berani mengangkat kepala karena ketakutan cemas kepada siapa mereka minta tolong di hari itu. Namun pada hari itu dalam keadaan marah Allah berkata, limanil mulkul yaum, limanil mulkul yaum. Kenapa mikrofon makin ada yang kecil? So berhenti, saya berhenti. Apa terus? Saya ingat Pak Yohana ikan sepat kan kamu. Semua cepat berhenti makin bagus. Kalau angkatlah sedikit sayangi aku lah, kita dibeliin dari ibu. Kalau acara band kita besarkan, acara organ tunggal lagu dangdut kita besarkan, gila ceramah kita kecilkan bertua tidak ada. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ini saya bergurau, tapi mikrofon ini kecil. Saya tidak ada. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau besar, jangan kita matikan surya. Ini kan tiap hari dipakai orang organ, dipakai orang kalau pakai pengantin berkaraoke ini nyari, egonya dibesak-besarkan, betul. Ibu wanita yang nyanyi, tahu-tahu berdiri dekat tukang sormi, mulailah ibu wanita menyanyi. Apakah kau tak menyesal bila mencintaimu? Karena yang kau dapat bukan yang pertama, tapi sisa orang. Benarkah soalnya punya drama nih? Betul loh. Ini dan bukan cuma selingan saja. Halo. Ini kalau dari Islamnya berarti saya suruh mati ceramah, saya tahu. Masa ini salah, ini baru benar. Besarkan eho sedikit, kasih desen sedikit, bernyamanlah suara Pak Kiai. Sayangi, saudara Nabi Muhammad. Hari itu kata Allah, ya Rasulullah, Allah tidak pernah semarah hari ini ya Rasulullah. Fir'aun pernah mengaku menjadi Tuhan. Allah marah tapi tidak semarah hari ini. Namrud pernah mengaku Tuhan, ia marah tapi tidak semarah di hari ini. Allah pernah menenggelamkan Fir'aun dalam keadaan marah tapi tidak semarah hari ini. Menenggelamkan negeri Kan'an karena marah, itu pun tidak semarah di hari ini ya Rasulullah. Hari ini Allah benar-benar marah ya Rasulullah. Kata Jibril, aku pun tidak berani bercakap-cakap denganmu. Tiba-tiba Allah berteriak, limanil mulkul yaum. Ya Allah tunjuk semua. Limanil mulkul yaum. Angkat muka kalian hai orang-orang di padang mahsyar yang pernah sombong dengan pangkatnya, yang pernah sombong dengan ilmunya, yang pernah sombong dengan harta benda jabatan keturunannya, sombong dengan apapun yang pernah kau punya, sombong dengan ibadahnya, sombong dengan apapun. Angkat kepala kalian. Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa di hari ini? Allah panggil lagi semua dulu. Limanil mulkul yaum. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Semua aib kita dibuka oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, semua dibuka. Saya tak berani mengangkat kepala karena saya nampak baik di depan ibu, bukan karena baik, tapi karena Allah masih yastur menutup aib saya. Maka tampak baik bukan baik sebenarnya, Allah masih tutup aib saya. Yang membuat kita ditampak dihargai orang bukan karena ilmu, bukan karena saya baik, bukan, demi Allah tidak. Kalau Bapak tahu satu saja aib saja Allah buka, hari ini Bapak pulang semua tak ada yang mengasih saya berceramah karena jijik Bapak melihat saya. Hari itu Allah memanggil limanil mulkul yaum.
kepala kalian yang sombong. Semua Allah jawab. Siapa yang berkuasa hari ini? Allah menjawab, Lillahil wahidil qahar. Ini akulah yang Maha Esa, yang berkuasa lagi Maha Perkasa hari ini. Semua nunduk. Lalu tiba-tiba dalam keadaan marah, kata Nabi Muhammad, fa'alhamani Allahu kalimatan fa'ahmaduhu bitilkal ma'ani. Tiba-tiba Allah mengajarkan aku satu wiritan seperti itu. Diajarkan aku satu madah, satu pujian, wiritan, fa'ahmaduhu bitilkal ma'ani. Aku puji Allah dengan pujian itu. Fa'akhuru syahidah. Tersungkur aku kata Nabi Muhammad, saking beratnya tak mampu nahan zikir. Zikir tadi itu kalau ibu baca itu subhanallah, menakjubkan zikir yang bapak baca tadi itu. Istiqomah mengamalkannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tersungkur aku tak mampu menahan berat wirid ini. Tiba-tiba Allah yang berteriak, tiba-tiba melunak suaranya yang tadinya keras, tegas, garang, menakutkan. Limanil mulkul yaum. Semua orang tertunduk, tapi tiba-tiba Allah memanggil. Aku tersungkur kata Nabi. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, irfa' raksak, kun yusma' santuqta wasfa' tusaffa' ya Habibi Muhammad. Angkatlah kepalamu. Tadinya Allah marah, tapi kepada Muhammad Allah tak mampu marah. Angkat kepalamu saya, angkat kepalamu. Ada apa? Kenapa kau sini? Kulisma, bicaralah, bicaralah. Padahal Jibril saja tak boleh bicara dari itu. Bicaralah, apa yang kau minta? Santuqta, mintalah, aku pasti kasih yang kau minta. Wasfa' tusaffa', kau mau selamatkan syafaat yang mana? Kau pilih saja, silakan pilih Muhammad, silakan pilih. Karena Allah pernah janji dengan Nabi Muhammad. Apa janji Allah? Ketika Nabi Muhammad akan meninggal, apa janji Allah kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, Nabi Muhammad sempat panggil Jibril. Ya Jibril, su'ali ummati ba'di. Tolong tanyakan Allah sebelum aku mati, yang aku tanya satu saja. Macam mana umatmu Nabi? Macam mana umatmu? Macam mana umatmu? Itu pertanyaan. Allah jamin aku akan jawab semua permintaan. Kalau saya ceramah ini biasanya panjang, tapi karena malam ini kita dah lapar semua, saya potong-potong ceramah ini, melompat sana, melompat sini. Maka ada hadis yang datang dari yaitu Ibnu Salul, Abdullah Ibnu Salul, ketika beliau meninggal dari Umar bin Khattab, tapi saya tidak baca ini untuk hadisnya, saya potong saja. Dan apa kata Rasulullah? Hari itu Allah pernah cemburu waktu hidup di dunia kepada Nabi Muhammad. Saking baiknya, kata Habib tadi, bagaimana baiknya Nabi Muhammad, saking sayangnya pada kita, Allah cemburu. Sampai kata Allah, ya Muhammad, anta arhamu bihim minni. Kau lebih sayang pada umatmu daripada besarnya sayangmu pada mereka. Aku sayang pada umatmu, tapi engkau sepertinya lebih sayang ya Muhammad. Kisah ini panjang, kalau saya cerita akan lama, tapi inti, poin saja. Maka Allah cemburu. Maka kata Allah, engkau penyayang ya Muhammad, melampaui sayangmu. Apa kata Allah Rasulullah? La ya Rabb, anta arhamu bihim minni. Engkau lebih sayang pada mereka, aku tidak seberapa ya. Antara rabbun lahum wa ana akhun lahum. Engkau Tuhan mereka, yang memberi makan mereka. Yang tak sholat tetap diberi makan, yang tak sembahyang tetap diberi makan, yang tak puasa tetap diberi makan, yang kilik gulung buka Allah tetap Allah jamin dikasih napas gratis, oksigen gratis. Jadi yang tidak pernah sujud pada Allah, yang laki tetap diberi jodoh, yang perempuan tetap diberi keturunan. Alhamdulillah. Kurang sayang apa? Yang mereka yang taat diberi Allah air hujan, mereka yang durhaka yang mensekutukan Allah pun tetap Allah beri air hujan yang sama. Betul? Betul atau betul? Mereka yang jujur, kata kori kita tadi, yajzi as-sadiqin mustaqim, kata Ustaz tadi, Allah balas kejujuran mereka. Wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yatubu 'alaihim. Orang munafik diazab tapi di akhirat, di dunia karena mereka termasuk berkumpulnya umat Muhammad, Allah tetap cukupkan hajat mereka. Apa kata Rasulullah? Tidak ya Allah, kau lebih sayang pada mereka. Anta rabbun lahum. Nah tadi kaitan dengan ceramah pertama saya, engkau bala syahidna, kau adalah Tuhan yang merawat kami ya Allah. Maka apa kata Allah? Idzan ya Muhammad, la ukhzika yaumil qiyamah.
semua orang sejarah. Oh di sini 3-4 kali dimatikan. Ini bukan mati, memang dimatikan. Cuma yang matikan itu bukan yang di sana. Jangan-jangan ada makhluk halus. Nah ini memurah ya. Tapi memang pernah tahu inilah dari mati 3-4 kali. Kok baru anak hati balik ya ini. Ambil apa ya? Kita selesaikan ini. Habis selesai itu selesaikan. Nak kemana-mana. Pak Kiai, ya Rasulullah, kau lebih sayang pada mereka yang Muhammad daripada aku? Tidak ya Allah, kau lebih sayang. Aku sayang mereka karena engkau ya Allah. Coba Bapak lihat bagaimana Allah iri pada Nabi Muhammad. Kau begitu sayang sampai melampaui aku. Tidak ya Allah, tidak ya Allah, engkau lebih sayang pada mereka. Oke, saya tidak bahas panjang-panjang. Sampai-sampai kata Allah, la uhsika yawman la ja'altu amra ummatika ilaik. Bagaimana Muhammad gini saja kata Allah. Ini Allah pernah nego dengan Nabi Muhammad. Begini ya, karena kau itu sayang dengan umatmu, aku lepas tangan saja. Untuk urusan umatmu itu ja'altu amra ummatika ilaik. Engkau saja yang aturnya, karena kau sayang pada mereka semua. Sampai yang durhaka macam Ibnu Salul, engkau pun sayang walaupun dia rasul nifaq. Kau sayang pada mereka. Kau saja yang atur dunia ini. Muhammad gimana? Kata Rasulullah, la ya, jangan. Lalu kata Allah, Muhammad itu hebat. Semakin dipuji, semakin merunduk. Beda dengan kita. Tidak dipuji, pandai muji-muji diri surah. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Sambutan itu memang pakai Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat saya ada di sini, maka bapak-bapak mengertilah agama. Berkat saya di sini bapak ngerti agama katanya. Macam mana halusnya kita memuji diri kita seorang, ya kan? Bagaimana itu kita memuji? Alhamdulillah, kita bercerita kepada orang. Sejak saya masuk kampung ini, banyaklah orang ini mengerti agama. Allah Akbar, cantik cara iblis membuat bapak habis dalam amalnya. Sadar tak kita itu? Padahal setiap khotib naik mimbar apa kita bilang? Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Terima kasih kepadamu ya Allah, segala puji untuk engkau yang hadana, menunjukkan kami lihada kepada jalan ini, way of life, ya kan? Ini jalan yang telah kita pilih, ini adalah pilihan Allah yang telah memilih kita untuk datang ke sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makun narinah tadi yang daulaan agama. Tadi Pak Kiai kita, Pak As'ad, Pak Kiai kita ini juga, Habib kita, guru kita belum menyampaikan itu. Kalaulah tidak karena petunjuk engkau ya Allah, tak akan sampai kami di sini. Siapa kami ini ya Allah? Meyakinkan. Saya dengar sambutan beliau tadi. Orang kalau sudah dipilih Allah, fala mudilla, tak ada yang bisa menyesatkan dia. Setiap insan alzamnahu ta'ala fi umri. Tiap manusia itu ada stempel dia. Dia mau ahli neraka, ahli surga, itu amalnya dikalungkan ke lehernya. Kalau dia ahli surga, macam manapun jelek masa lalunya, yahdihillah fala mudilla. Ini masa lalu kita tidak mampu kita gambarkan macam mana kelamnya. Tapi Allah tahu bapak ini ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sejelek-jelek pun orang punya masa lalu, tapi karena Allah sayang, Allah balikkan keadaan dia. Fasabaqu alaihi kitab fayamalu bi ahlil jannah fayadkhuluha. Sudah dia stempel, tiap kita ada stempel kening kita nih. Surga neraka itu ada keningnya. Kalau udah stempelnya surga, buruk macam mana pun dia akan tetap menjadi orang baik. Kata Rasulullah, walau hatta ma yakunu bainahu wa bainal maut illa dhira'. Walaupun tinggal sekilan sedetik lagi dia mati, sedetik lagi mati, Allah kasih kesempatan dia untuk mampu mengamalkan amalan ahli surga, fayadkhuluha, lalu dia masuk surga dengan husnul khawf. Husnul khawf. Tapi begitu pun ahli neraka, kalau sudah stempelnya neraka, biar bagus dia seumur hidup, Allah balikkan keadaannya hatta ma yakunu bainahu bainahu illa dhira'. Sedetik sekilan lagi nak mati, fayamalu bi amal ahli nar, maka dia mengerjakan perbuatan ahli neraka, fayadkhuluha, maka amal baiknya hangus oleh su'ul khawf. Su'ul khawf. Su'ul khawf.
Maka saya bilang ini karena majelis zikir, saya berpesan banyak-banyak memuji Allah karena ibu telah dipilihkan Allah menjadi orang yang zakirin, zakirat. Amin Allahumma. Ini sebutan spesial saudara, bukan main-main. Wadzakirin Allah, ini adalah orang-orang yang dijamin surga. Siapa ya Allah? Yaitu zakirin Allah, laki-laki yang ahli zikir. Amin Allahumma. Wadzakirat, perempuan yang ahli zikir. Amin Allahumma. Pak Kiai, saya tutup ceramah ini dengan yang pertama, apa yang kita lakukan Kiai? Kata Allah, di ajlika ya Muhammad la ukhzika yaumal qiyamah. Karena kau semakin dipuji semakin menunduk, semakin dipuji makin menunduk, maka kata Allah, aku janji la ukhzika yaumal qiyamah, aku tidak akan menyedihkan engkau di hari kiamat. Aku tak membiarkan engkau sedih. Kalau nabi yang lain sedih, biarkan saja. Tapi kalau engkau wahai kekasihku, aku tak mau membiarkan engkau sedih di hari kiamat. Inilah tafsir dari surah Ad-Duha yang sering Bapak Ibu baca sama-sama. Wadduha wal ulang 3 kali yang ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, cukup sampai sini. Ayat yang tadi ibu baca itu janji Allah. La sawfa yu'tika rabbuka la ukhzika yaumal qiyamah. Apa maksud daripada hadis qudsi tadi? Yaitu yang dimaksud Allah la sawfa yu'tik, Allah berjanji akan memberikan pada engkau ya Muhammad di hari kiamat kelak. Fatarda, kau akan puas dengan pemberian Allah itu. Apa yang Nabi minta di hari itu? Nah, Allah yang marah tadi, mintalah Muhammad, kau minta apa? Nabi Muhammad mengangkat kepala. Ummati itu orang sebut itu apa namanya, pemberan samping ke tempat ini, apa nama tempat itu? Sampingnya apa namanya? Itu orang sebut ya Allah. Malam itu membaca 40 sholawat dari Kiai Haji Abdul Ghani yang dimuliakan Allah. Maka Allah berhawati syarif, semoga kita termasuk olehnya. Amin Allahumma. Itu guru kita. Kata Rasulullah, tolong berikan membaca sholawat malam itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Semua orang berenang di atas darah bercampur darah di padang mahsyar. Semua umat datang di Adam, jauh li Nabi Adam didatangi, isfa'lana ya Rasulullah. Adam menjawab, lastulah, aku tak bisa tolong kalian. Walakin alaikum binuh, coba kalian minta tolong Nabi Nuh, fa innahu najiyullah, dia itu adalah gelarnya najiyullah. Datang kepada Nuh, ya Nuh, isfa'lana, tolong kami. Matahari sejengkal di atas kepala kita. Apa jawabannya? Lastulah. Nabi Adam jawab lastulah. Lastu. Oh, Bapak jawablah saya nih. Salah ada ngangak-ngangak macam itu. Saya kan nengok saya lawak, memang tak lah, memang lawak macam ini lah. Nabi Adam ditanya, jawabnya lastu. Ibu lastulah. Jawabnya apa? Lastu. Jawab sama-sama. Nabi Nuh didatangi, jawabnya lastu. Datanglah kalian alaikum bi Ibrahim, fa innahu khalilullah. Tadi kita baca nama Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim, isfa'ana. Ibrahim Rasulullah menjawab lastu. Perempuan lastu. Jawabnya terpesona dengan saya ini. Jangan sampai saya buka sobat makin lama saya ini. Nabi Ibrahim jawab lastu. Tak lastu. Datanglah kalian kepada Musa. Musa menjawab lastu. Apa tilastulah itu Pak Kiai? Apa? Bisa
dia jauhi aku iso bukan sakit jangan itu berkota diisi dong kota diisi tolong jangan tak isi aku belum kita tak isi kita maaf boy maaf friend aku tak bisa belum kita friend ya. Tapi coba kalian terakhir datang ada satu nabi yang istimewa namanya Isa. Dia sempat disembah-sembah manusia, dikira Tuhan, padahal dia tidak lain adalah utusan Allah Subhanahu. Jadi saya ceramah tidak karena di Pontianak, ini kan orang Islam. Kalau saya ceramah di Hulu, saya ini orang kampung, Pak. Kiai, bukan ustaz, bukan habib, bukan orang kampung. Tiap hari nanam cabai dengan kangkung. Kenapa ngundang saya ceramah di kampung? Kalau di sana saya ceramah, itu yang dengar orang non-muslim. Ini kan zaman Islam semua. Kalau di sana pendeta datang, pastor datang, merawati, makanya anda ikut gaji itu dengan ceramah. Saya sampaikan, Isa tidak lain adalah Rasulullah. Coba kalian minta tolong Nabi Isa. Isa berkata, aku pernah salah di hadapan Allah. Umatku mengira aku Tuhan, padahal aku hanya sekedar utusan. Aku malu pada Allah. Lastum lelaki kalau tidak mau tak dijawab lastum aku tak bisa selesai ceramah itu. Jadi kemana kita minta tolong Pak Ustaz? Semua Nabi kata Imam Asy-Syadzili pendiri Thariqah Mu'tabarat Asy-Syadziliyah, beliau berkata semua Nabi membawa umatnya berbondong-bondong mencari siapa? Sayyidul Wujud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Lalu pada hari itu sahabat pernah bertanya, ya Rasul, macam mana kau bisa mengenali kami di sisi orang bermiliar-miliar ya Rasul? Hari ini kita tak tahu mana bini kita. Coba Bapak tengok, kenal dah Bapak belah mana bini Bapak? Tak tahu dah. Ibu pun tak tahu belah mana lagi. Ini paling orang seribu orang. Ini bingung kita mencari mana pasangan kita. Macam mana di hari kiamat kelak saya? Kalau orang sesekor ini berkumpul, siapa kenal mana laki mana bini? Macam mana kalau sekota Pontianak? Macam mana kalau sekalbar? Kemana ibu mau cari tolong? Tidak ada yang bisa. Semua Nabi angkat tangan semua. Tiba-tiba para Nabi memimpin umatnya, ayo sama-sama kita cari Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di hadapan Nabi Muhammad yang sedang bersujud tadi, semua berkata, Ista'lana ya Rasulullah, tolong kami. Udah ratusan ribu tahun kami dipandang di depan matahari. Tidak ada orang yang selamat di hari ini ya Rasulullah. Semua nangis Pak, menghina. Kita baca Isa, kata Quran, ya firul mar'u min akhi, saudara lari dari saudara kami, wa ummihi wa abi, anak lari dari ibu bapaknya, sahibatihi wa bani, sahabat karib akan meninggalkan sahabatnya dan anaknya. Semua kita sibuk menyelamatkan diri kita masing-masing, tak ada yang peduli dengan sesama. Bayangkan keadaan itu. Tiba-tiba hari itu bapak dan ibu baca selawat ini, Isfa'lana, pernah dengar itu? Lana ya hadiyah. Kita akan merengek-rengek di hadapan Nabi Muhammad. Isyafa apa maksud kalimat itu? Tolong kami ya Rasul, tolong kami ya Nabi, tolong kami ya Nabi, tolong kami semua orang bermiliar-miliar. Jangan cerita dari Nabi Adam. Ini abad saja tahun 2024, Cina itu punya warga tidak kurang dari 2 miliar dengan India, 3 miliar hampir 4 miliar. Itu Cina dengan India saja. Macam mana kalau digabungkan benua Eropa? Bagaimana kalau gabung Amerika? Bagaimana kalau Afrika, Asia, bukan hanya negara tapi Asia, seluruh Asia, lalu berkumpul bersama-sama di situ. Mau kemana? Siapa yang kenal kita? Pak Haji, coba ingat waktu kita di Padang Arafah. Siapa kenal kita? Waktu tawaf di Baitullah itu bapak sedang diajari, saudara. Bu Haji, ibu sedang diajari. Jangankan kita yang macam ini, yang terkenal macam Ustaz Abu Somad itu di Mekah tidak ada orang kenal. Betul? Di depan Ka'bah itu kalau tidak ada orang peduli. Di Padang Arafah itu Ustaz Abu Somad. Macam mana lagi kita yang pergi kita dunia orang itu tak kenal
kita aib, tidak ada orang kenal kita. Macam mana di akhirat? Semua kita akan berteriak, Insyafa'na lalu Nabi berdiri. Adam jawab lasdom. Oh yang kompak lasdom. Nuh menjawab lasdom. Musa menjadi Ibrahim menjawab lasdom. Musa menjawab lasdom. Isa menjawab lasdom. Beda dengan Nabi Muhammad. Saat kita datangi menangis-nangis, Nabi Muhammad berkata, Allah tadi kan bilang angkat kepala Muhammad, angkat kepala manusia. Kau minta apa? Nabi berhak berdiri di hadapan Allah. Ini memang bagianku. Ini memang bagianku, kata Nabi. Akulah sahibus syafaat. Akulah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Lalu bagaimana Nabi kenal kita? Kata Nabi, Inna ma'arifati ala ummati biqadri salawatihim. Bagaimana aku kenal dengan umatku di antara miliaran orang? Biqadri salawatihim. Tergantung banyaknya salawat yang mereka bacakan. Setiap kali mereka membaca salawat, kata Nabi, aku diketuk oleh malaikat, ya Muhammad, ya Rasulullah, siang demi siang kirim salam dengan kau. Ibu tengok di sini. Bunyi setiap kita bersalawat, maka Nabi Muhammad dibangunkan oleh Allah, disebut namanya. Abu Haji siapa namanya? Ini emak, ini namanya emak, siapa namanya? Ibu tak salah dekat ini, kita nak tanya. Emak siapa nama? Bu Ratna. Ibu tadi baca salawat itu 40 itu tak berapa ratus isi salawat. Memang dulu 40, tapi isi itu beratus-ratus salawat kepada Muhammad. Satu kali ibu bilang dari Allahumma sholli ala Muhammad, maka manja'alahu Allahu malaikat. Allah jadikan malaikat, ya Muhammad. Ada Ratna, tidak dipanggil ibu di sana. Saya pun tidak dipanggil Pak Kiai di sana. Nama saya anak Satya bin Daeng Lesparan. Tidak ada lagi gelar itu Pak Kiai. Dan Ustaz yang berbeda. Ustaz dia dengan benda macam itu. Hei engkau yang sedang bersuluk, engkau yang sedang bertariqah, sedang menuju Allah, pujian jangan membuatmu terbang, sebagaimana cacian jangan membuat engkau melemah. Insya Allah. Hei Muhammad, kata mereka, Ratna sedang selawat. Ratna binti siapa? Binti ibu Muhammad Ali. Ratna binti Muhammad Ali. Kalau salawatnya malam Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nama ibu yang disebut. Tapi kalau malam Jumat, persalawatan hari Jumat, wajahnya sepaket, nama dan wajahnya ditampakkan. Itu malam Jumat dan hari Jumat. Yang sebelah ini, yang sipu-sipu malunya pakai kerudung atau dari ilmunya. Satu nama Aji, Aminah Ma'lawah. Inilah nama Nabi Muhammad baru saya ini. Aminah binti siapa kasih? Binti Ain Ibrahim. Allah nama Aminah bapak Nabi Ibrahim. Bu Aminah, malam ini ibu disebut nama di depan Nabi Muhammad. Ya Allah, macam mana senangnya ibu, nama ibu disebut di depan Nabi. Saya tidak mengira disebut depan Nabi. Ya Allah, ya Allah. Tuh yang di pasar lima. Siapa nama itu? Penny. Siapa nama bapak? Faisal. Penny binti Faisal. Ya Rasulullah, Penny binti Faisal sedang kirim salam dengan kau. Macam mana nama ibu di depan orang yang
Haji. Siapa nama Pak Haji yang kecamatan ni? Ji. Ayah sayang cinta. Siapa nama Pak Haji kat sini? Oh Ji. Siapa nama Haji? Haji Majid. Nampak Majid bin siapa Ji? Oh Ji. Siapa nama orang tua tu? Haji. Ayah siapa nama ayah? Ayah bapak. Majid bin siapa? Bin Sulan. Bin Bulan. Disebut nama Pak Haji Majid bin Bulan. Ya Rasulullah, Majid bin Bulan kirim salam dari kami. Allah ya Rahman, macam mana bangga. Nah itu Pak Haji di sebelah ini, yang bawa pujian itu. Ini saya nih. Siapa nama Pak Haji? Itulah yang oleh belakang itulah. Siapa nama? Mustafa. Cantik nama macam Habib Mustafa. Allah ya Rahman. Tiba-tiba nama bapak, nama Nabi Muhammad, nama lainnya adalah Mustafa. Nama bapak disebut. Ya Allah ya Rahman. Belum lagi Pak Muslim yang dada-dada dari itu. Erdogan waktu dilantik tidak macam ini. Waktu Erdogan kemarin menang pemilu itu tidak sampai macam ini. Ini menang dari ketua majelis langsung begini. Minta maaf saya keluar dari beliau. Doakan beliau banyak-banyak, dukung beliau. Amin Allahumma. Bagaimana senangnya kata Nabi Muhammad, aku pun mengangkat kepalaku lalu aku berkata, ya Allah, ummati. Selesailah ceramah. Panggil umatku semua. Datanglah kita menghadap dengan bendera Ashabul. Yuk sama-sama baca. Ada di surat apa? Oh tidak, surat apa sayang? Surat Al-Balad. Yuk sama-sama kita baca Al-Balad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kompak dong, bismillahirrahmanirrahim. Baca agak cepat, agak cepat selesai ceramahnya. La nuqsimu bihadzal balad wa anta illun. Coba mikrofon kasih satu orang yang bawah itu bantu saya ngaji. Bagus pakai, bantu saya. Wa anta illun bihadzal balad wa walidin wa ma laqad khalaqnal insana fi ayahsabu an lan yaqdiru alayhi yaqulu ahlaktu malan. Nanti ujung-ujung lah benar. Ayahsabu an lam yarahu alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu fanaqtahaman wa ma adraka man fakku raqabatin aw it'amun fi yawmin dhi yatiman dha aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil bukan bersabar, lain itu. Wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil ulaika ashabul. Inilah orang yang disebut Allah akan menjadi ashabul maimanah. Amin Allahumma. Kalau saya bahas tafsir ayat ini lama lagi cerita. Saya bahas lagi hadis tentang ini lama lagi cerita. Saya tutup saja ending dari ceramah ini. Hadainahun najdain. Saudara diberi Allah dua pilihan. Option. Ibu boleh memilih mana mau, terserah saudara. Mau ke kanan ashabul atau walladzina kafaru bi ayatina wa bi ayatina hum ashabul masy'arah alaihim narun muqsadah. Kalau mau ke kanan ikut ashabul maimanah. Amin Allahumma. Apa amalan-amalan ashabul maimanah ini? Nanti kalau ketemu lagi saya akan bahas apa amalan ashabul maimanah yang akan ke kanan. Nanti kalau ada kesempatan. Karena saya pun sebenarnya sudah sangat lapar dari tadi. Sebenarnya saya datang ini subuh makan dulu, keluar air jahe dengan Habib ini. Ini keluar air putih, hujan. Mentang-mentang musim hujan nih keluar. Ini kan air hujan nih. Mana kita tahu Pak Bro ini isi air hujan
Ini tadi beliau cerita tadi itu. Saya dengan beliau, kata beliau, jalannya begini-begini, langsung masuk rumah sakit. Bayangkan bapak perjuangan lama itu. Datang di sini, air hujan di ruangan. Untunglah dicurahkan oleh Pak Kiai di rumah saya. Memang betul Pak Kiai, ada yang ke kanan silakan, mau ke kiri pun ibu juga yang berhak memilih. Sekarang silakan Pak Kiai, kalau ke kanan ibu harus tahu kemana endingnya, kalau ke kiri kemana akhir tujuannya. Kata Al-Quran, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, orang kalau ikut yang ke kanan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Amin Allahumma amin. Yang keempat, amin Allahumma amin. Tadi Habib sudah bilang minta hisab yang mudah, inilah orang ashabul maimunah belah kanan. Amin Allahumma amin. Wa amma man utiya kitabahu waraqahu fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Tapi kalau salah jalan di dunia ini memang kau punya semuanya. Musyrik menyekutukan Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata mengkoni semua orang jahanam. Jangan kau tertipu dengan orang-orang itu. Memang dunia mereka aku berikan semuanya kata Allah. Tapi yasla sa'ira, tempat kembali nanti jahanam yang membakar mereka tidak berkesudahan. Na'udzubillah min. Lalu jalan kanan yang mana Kiai? Saya tutup lagu ceramah ini dengan satu pesan. Ini sudah habis Ramadan. Tadi habis benar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Ini berusaha gitu. Ninggalkan Devi, ninggalkan Deis. Ada laki datang, bini tidak. Bini datang, laki tidak. Ya, betul kan ini? Ada yang bini dengan laki datang, anak tinggal. Ada yang anak datang, bini dengan laki tinggal buat anaknya. Ada itu. Pakai ini yang datang makan. Memang dia berjuang meninggalkan letih ngantuk dia. Ya kan? Kalau masuk surga, tidak heran. Memang dia berusaha. Amin Allahumma. Tiap minggu kita datang malam Rabu ke majelis, berusaha, letih ngantuk. Tapi ibu akan tahu nanti di surga. Amin Allahumma. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang. Jangan Pak Muda berapa? Semua terserah. Selamat. Kalau mau ke kanan dan dengar ceramah Habib guru kita, silakan. Mau ke kiri, silakan. Terserah kita. Nanti kita ulang lakum dinukum, lana a'maluna wa lakum a'mal. Dan tidak ada yang bisa menolong hal itu. Maka beruntunglah orang yang bermajelis, karena kata Nabi, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Orang bermajelis itu, satu orang masuk surga, guru kita ini, keluarga As'ad, Habib Iskandar masuk surga. Maka la yasqa bihim jalisuhum. Beliaulah yang akan menarik kita ke surga. Amin Allahumma. Nah, kita tidak tahu siapa yang akan jadi ahli surga. Dan bila satu ahli surga kawan kita ini, dia akan narik kawan-kawannya yang lain. Amin Allahumma. Maka jangan berpisah dari majelis, jangan pernah meninggalkan majelis. Ajaklah kawan-kawan kita istiqomah bermajelis. Amin Allahumma. Semoga hari ini yang dapat saya sampaikan sudah terlalu malam, kasihan ibu. Lain waktu insya Allah kita bertemu lagi. Baiklah ibu dan bapak yang sangat saya muliakan yang dirahmati Allah, salam hormat saya, karena saya belum selesai ceramah ini sebenarnya. Baru mukadimah itu belum ada apa-apa, sudah satu kali. Baiklah, saya tutup dengan salam hormat saya kepada guru mulia kita Al-Habib Iskandar. Nah, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan pada beliau, keistiqomahan, dan nafa'an Allah bi'ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat bagi kita dunia akhirat. Amin Allahumma. Begitu juga Kiai As'ad, keluarga besar yaitu Kiai Azani, Kiai Azani juga beliau, keluarga As'ad dan waris dari sanad kita berilmu malam ini bermajelis. Semoga Allah istiqomahkan dan jaga keluarga-keluarga guru kita. Amin. Dan kepada ketua dan pengurus yang baru terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesehatan untuk mampu mengembangkan majelis. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati seluruh keluarga besar majelis Ashabul Maimunah dan ibu dan bapak yang saya cinta sayang, yang sangat saya muliakan, dan salam hormat saya tidak
berpenghujung, tidak kurang dari hati terdalam saya kepada saudara. Dan yang teristimewa ada Pak Muda Mahendrawan dan juga Pak Muda Ditawi. Semoga hajat baik di tempat yang baik oleh Allah yang maha baik diwujudkan di niat yang baik. Amin Allahumma. Saya memilih Islam hormat saya, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang benar dari Allah, kalau salah saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup bersama-sama dengan membaca Maulana Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.